Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini berita yang sangat ente tunggu-tunggu. Apa Min? Yang ditunggu Min. Jadi usut ini diumumkan kemarin nih. Jadi ekonomi Indonesia ini menang melawan Singapura dan Malaysia. Jadi cuma kalah dari Vietnam di ASEAN. Dan bahkan Pak Airlangga Hartarto mengklaim bahwasannya punya usut ekonomi Indonesia ini nomor 2 di dunia, tertinggi di dunia. Itu jangan pesimis ya. Sekelas Korea Selatan, Jerman ya, itu pertumbuhan ekonominya 0%. Lu bayangkan 3 tahun berturut-turut ya. Jadi Indonesia ini wajib bersyukur banget ya, karena ekonomi Indonesia ini masih bisa tumbuh di angka 4,87% di kuartal pertama, Bren. Ini sangat-sangat bersyukur lah setidaknya. Ya kalau bicara kurang ya kurang, kalau bisa targetnya 8%. Tapi sulit negara-negara yang sudah maju aja untuk menembus 2% aja sulit ya. Malaysia berapa, Min? Singapura berapa? Jadi mari kita simak beritanya. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kembali tumbuh di kuartal pertama itu sebesar 4,87% secara year on year ya, YoY. Pertumbuhan ini merupakan yang terendah sejak kuartal ketiga 2021 ya. Meskipun tumbuhnya 4,87% tapi terendah. Nggak apa-apa, memang semua negara ini merasakan pertumbuhan ekonomi, bukan kita saja, semua negara ya. Ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto PDB pada kuartal 1 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar 3.264,5 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 adalah yang terendah sejak kuartal 3 2021 atau sejak era pandemi COVID-19. Meskipun melambat, pertumbuhan ini termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang sudah merilis PDB kuartal 1 2025. Di antaranya jajaran negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat kedua atau satu tingkat di bawah Vietnam yang tumbuh 6,93%. Ini posisi Vietnam juga turun. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 8%, ugal-ugalan. Sekarang mereka turun ke 6,9 ya. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih unggul atas Malaysia ataupun Singapura yang digadang-gadang pacik berjaya, meringgut berjaya, ya kan? Masih unggul atas Malaysia atau Singapura. Pertumbuhan PDB Januari-Maret 2025 negara-negara di ASEAN ini ada grafiknya ya. Yang pertama, pertumbuhan paling bagus itu Vietnam 6,93%, kemudian disusul Indonesia di 4,87%, kemudian selisih tipis dengan Malaysia di 4,40%, dan yang keempat posisinya disusul Singapura di angka 3,80%. Jadi boleh dikata Vietnam dan Indonesia ini menjadi negara dengan ekonomi paling tangguh di ASEAN. Mudah-mudahan nanti di kuartal 2 ya kan, dan kuartal 3 nanti bisa lebih melejit lagi seperti ya negaranya Vietcong, seperti itu. Nah, itu di tingkat ASEAN. Nah, ekonomi Indonesia yang tumbuh 4,81% di kuartal 1 itu menurut Pak Airlangga itu nomor 2 tertinggi di dunia. Itu di dunia ini ya, di dunia ya. Jadi pemerintah menganggap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 yang tak sampai 5%, yang hanya melaju 4,87% secara tahunan atau year on year masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang satu kelompok ya, seperti G20 dan ASEAN. Lo bayangin G20 itu anggotanya udah negara-negara, ente jangan nomor-nomor. Tapi mereka ya seperti kalian ketahui lah, Jerman aja udah nggak punya kekuatan apapun untuk saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 itu di peringkat kedua tertinggi di kelompok anggota-anggota G20 ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tertinggal dari Cina yang tumbuh 5,4% pada kuartal 1. Kalau dihitung di ASEAN juara 2, kalau lingkupnya G20 juga juara 2 ya. Hanya tertinggal dengan China ya, ini menurut Pak Airlangga.
Untuk negara-negara G20 kita pertumbuhannya nomor 2, tertinggi di bawah Cina yang tumbuh 5,4% YUY, kata Pak Airlangga Hartarto di kantornya Jakarta Senin tanggal 5 kemarin, Bret. Dan usut punya usut, yang lebih miris lagi ada Korea Selatan ya. Korea Selatan di tahun 2025 itu minus 0,1%. Selain itu Amerika Serikat yang ente sangat kagumi di belahan bumi yang digadang-gadang negara paling kuat di bumi, sang raja terakhir Amerika Serikat ini hanya tumbuh 2%. Sedangkan Spanyol di 2,9%. Seperti itu. Meskipun begitu, Pak Airlangga memastikan pemerintah akan merespon laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 5% ini dengan menggencarkan belanja negara pada kuartal di selanjutnya ya. Pada kuartal 1 2025 konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya komponen produk domestik bruto atau PDB yang terkontraksi. Konsumsi atau belanja pemerintah terkontraksi hingga minus 1,38%. Padahal pada kuartal 1 2024 tumbuhnya mencapai 20,4% ditopang belanja pemerintah untuk keperluan pemilu ya. Meskipun begitu pada kuartal 1 2023 konsumsi pemerintah tumbuhnya sebesar 3,3% secara tahunan, sedangkan kuartal 1 di tahun 2022 konsumsi pemerintah juga sebetulnya terkontraksi meski jauh lebih besar dengan minus hingga 6,58% itu di tahun 2022 ya. Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya, karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga. Seperti itu yang disampaikan Pak Airlangga Hartarto, Bren. Nah, dengan pertumbuhan seperti ini, ekonomi seperti ini, jadi nanti pertanian akan menjadi penopang utama ya. Kabar baiknya, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan tertinggi 10,52%, kenaikan produksi padi, jagung jadi motor penggerak ya di desa-desa dan daerah agraris. Jadi seperti itu. Buat ente yang tinggal di daerah atau punya akses ke sektor pertanian, ini bisa jadi peluang usaha seperti beras kemasan premium, sayur organik, agritech, punya prospek cerah di tren pangan lokal ya. Dan perlambatan ekonomi di awal 2025 memang menjadi tantangan, tetapi juga membuka ruang untuk beradaptasi dengan strategi yang tepat ya. Ente tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah perlambatan ekonomi yang saat ini hanya selisih 5% kan, targetnya hanya selisih 0,13% dari target yang dicanangkan sebelumnya, Bren. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini mampu mengalahkan ekonomi Singapura, Malaysia ya kan, dan G20 lain kecuali China. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ini baru dirilis tumbuh sebesar 4,87%. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah ini sudah cukup puas? Silahkan baku hantam di kolom komentar.